Kabar bahwa kota Thaif yang indah dan sejuk membuat banyak wisatawan jemaah haji maupun umroh ingin mengunjungi kota tersebut. Kota ini berada di antara pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada. Jarak dari Mekah sekitar 80 km, bisa ditempuh kira-kira 2 jam perjalanan. Kota Thaif memiliki dengan tanah yang subur, meskipun mayoritas bebatuan lebih mendominasi. Suburnya tanah kota Thaif membuatnya terkenal dengan kekayaan produk pertanian, bermacam jenis buah-buahan seperti anggur, kurma, delima, dan lain-lain dihasilkan petani kota Thaif. Ada juga beragam macam sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Bunga yang banyak dihasilkan antara lain mawar, ambar, misik, dan yasmin yang dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat minyak wangi. Sebagian lagi diekspor ke berbagai negara. Jalan berkelok-kelok dan menanjak akan ditemui ketika melewati pegunungan Asir dan Al-Hada arah menuju kota Thaif. Namun karena ini di Arab Saudi, nyaris di sepanjang jalan tidak ditemui pepohonan, hanya bebatuan dan pasir yang tandus. Saat memasuki kota Al-Hada sebelum Thaif akan terlihat pemandangan sebaliknya. Sepanjang jalan terlihat pemandangan yang sejuk dengan pepohonan dan perkebunan kurma tampak tumbuh subur dan tertata dengan rapi. Tampak pula beberapa rumah tradisional berdiri di tengah perkebunan. Ada salah satu pabrik parfum di Thaif, tepatnya tempat penyulingan bunga mawar dan juga pabrik turunannya. Tempatnya cukup besar. Menuju tempat penyulingan di mana sudah ada beberapa orang dari pabrik parfum yang menjelaskan proses penyulingan mawar. Bunga mawar dipanden, kemudian dimasukkan ke dalam bejana untuk merebus, kemudian direbus selama 9 jam. Setelah 9 jam akan menghasilkan 9 mili hasil sulingan bunga mawar. Bunga mawar yang dibutuhkan untuk menghasilkan 9 mili hasil sulingan sebanyak 10.000 bunga mawar. Setelah hasil sulingan bunga mawar diperoleh, kemudian diproses menjadi produk turunan antara lain mawar menjadi parfum seperti sabun mandi, hand body, minyak mawar, bedak, bisik, dan lain-lainnya. Harga jual produk turunan bervariasi mulai dari 10 rial. Ada juga air mawar yang bisa dicampur dengan air zam-zam yang menghasilkan aroma mawar. Konon setelah minum air zam-zam campuran air mawar tersebut, keringat akan berbau wangi sewangi bunga mawar. Setelah puas berbelanja, pengunjung bisa santai minum teh atau kopi di tanaman yang disediakan pabrik parfum. Selama perjalanan dari Mekah, kita akan disuguhi pemandangan pegunungan khas Timur Tengah. Jalurnya mirip puncak Bogor, tetapi yang membedakan adalah gunung-gunung di sini tidak ditumbuhi pepohonan dan jalannya lebih lebar, sementara suhunya sama seperti di puncak Bogor, dingin dan sejuk. Karena Thaif ini adalah dataran tinggi, maka di wilayah ini terdapat sejumlah perkebunan, di antaranya yaitu kebun anggur dan mawar. Salah satu tempat yang bisa dikunjungi adalah tempat penyulingan mawar di Thaif bernama Rashid Hussein Al-Qurasyi Factory. Di tempat sejuk ini ada beberapa tempat penyulingan mawar sekaligus sebagai tempat penjualan parfum dan dari bahan mawar. Di sini akan ditemui parfum-parfum berbahan mawar dengan harga yang variatif. Yang paling rendah harga yaitu 20 rial atau setara hampir 100.000. Sedangkan yang mahal lebih banyak lagi. Di tempat ini pula pengunjung disuguhi teh hangat yang rasanya berbeda dengan rasa teh di tanah air kita. Kita bisa menikmati teh ini sambil menikmati suasana perkebunan di sekitar outlet. Biasanya yang datang ke sini adalah jemaah haji atau jemaah umroh, termasuk dari Indonesia. Namun untuk pergi ke sini perlu ada kesepakatan antara jemaah haji atau umroh dengan penyelenggaranya.
Selain tempat penyulingan mawar di Taif, banyak situs sejarah yang bisa dikunjungi, diantaranya yaitu masjid dan makam sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, Masjid Adas, Masjid Kuk, dan Pasar Ukas. Semua situs sejarah ini memiliki nilai sejarah yang syarat dengan perjalanan Islam. Kemudian di Taif sendiri juga banyak tempat-tempat wisata keluarga di sepanjang jalan. Kita akan banyak menemui tempat-tempat wisata seperti taman yang dilengkapi dengan aneka wahana permainan. Salah satu kuliner yang khas di kota Taif yaitu makanan berupa nasi mandi. Menu nasi makanan nasi mandi khas Taif, nasi yang dihidangkan dalam nampan besar yang dimasak langsung dengan lauk seekor ayam yang dipotong menjadi 4 bagian. Satu porsi memang untuk 4 orang, jadi makanannya secara bersama-sama. Jamaah umroh. Seluruh jamaah umroh rombongan muhasifis bisa menikmati nasi mandi di salah satu resto yang ada di Taif. Kita bisa merasakan nikmatnya nasi mandi yang disajikan dalam nampan yang di atasnya ada potongan daging kambing dan daging ayam. Satu nampan nasi mandi dimakan bersama 4-5 orang. Menikmati rasanya lezatnya nasi mandi di kota Taif yang udaranya dingin dan sejuk. Di beberapa bagian mudah menemukan pepohonan yang hijau. Taif saat ini memang menjadi salah satu daerah pertanian yang penting di Arab Saudi. Lokasinya yang terletak 100 km arah tenggara kota Mekah, kurang lebih 1,5 jam perjalanan dengan menggunakan bus. Meski tidak terlalu jauh jaraknya, iklim di dua wilayah ini sangat berbeda, sebab di Taif merupakan dataran yang berada di ketinggian sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Kota yang terletak di lembah pegunungan asin ini juga memiliki julukan Qaryatul Muluk atau Desa Para Raja. Disebut demikian karena di sini, terutama di wilayah As-Sofa, bertebaran villa-villa mewah para amir dan konglomerat Arab Saudi. Khas jika kita berkunjung di kota Taif. Kurang afdol rasanya kalau belum mencicipi buah-buahan dari kota Taif yang banyak dijual di halaman Masjid Abdullah bin Abbas. Ada buah delima, buah plum, anggur, sampai buah tin. Sekarang pasar buahnya pindah. Dahulu pedagang buah dipusatkan di pasar buah yang ada di Taif. Pesona Taif belum berakhir. Usai memakan siang dengan nasi mandi, dimanjakan lagi dengan menaiki kereta gantung atau kabel kar yang ada di puncak Taif. Untuk menjajal kereta gantung, pengunjung harus membeli tiket teleferik Taif terlebih dahulu. Tiket bisa dipesan online atau melalui aplikasi, harganya sekitar 100 rial per orang atau sekitar 400 ribuan per orang. Di Taif, pemandangan dari kereta gantung membawa kita menyusuri gunung batu dan tebing-tebing curam. Pemandangan jalanan Taif yang berkelok-kelok tampak seperti liukan ular dari atas kereta gantung. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat kawanan monyet yang berlari dari satu tebing ke tebing yang lain dan warna-warna wahana yang ada di waterpark yang berada di kawasan Taif. Sungguh luar biasa pertunjukan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sendiri merupakan kota yang pernah didiami Rasulullah SAW saat awal-awal dakwah Islam. Rasulullah berjalan kaki dari Mekah ke Taif. Saat itu Nabi Muhammad mencari tempat perlindungan dengan menemui kabilah Saqif, penguasa Taif. Namun bukannya mendapatkan perlindungan, di tempat itu Rasulullah malah mendapatkan perlakuan buruk dari penduduk Taif. Mereka melempari Rasulullah hingga kakinya terluka. Namun Rasulullah tidak membalas perlakuan buruk itu. Dia malah berdoa, "Aku malah mengharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak cucu mereka orang yang menyembah kepadanya, mengesakannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu." Dan doa Rasulullah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti sekarang penduduk Taif telah menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan dikaruniai pemandangan alam yang indah. Berkunjung ke kota penghasil buah-buahan dengan kesuburan tanahnya memang kurang afdal jika tidak mencicipi buah-buahan yang tumbuh subur di kota itu.
Buah-buahan tersebut banyak dijual di halaman Masjid Abdullah bin Abbas seperti buah delima, plum, anggur sampai buah tin. Buah tin ini buah surga.